Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Senwaji, merupakan dosen program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Keahlian saya adalah mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Praktikum. Manajemen Sumber Daya dan Praktikum merupakan mata kuliah yang didapat pada semester asal sebanyak 4 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman konsep dan aplikasi SDM sebagai ilmu yang mampu menunjang tercapainya tujuan dalam sebuah organisasi perusahaan, di mana di dalamnya diintegrasikan berbagai metode pengelolaan manajemen SDM serta pembahasan tentang bagaimana pengaplikasian yang selaras dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Pembahasan dalam mata kuliah ini dilakukan dengan pendekatan pandangan tentang permasalahan SDM yang meliputi sistem, rekrutmen, kompensasi, penilaian kinerja, maupun pengolahan karyawan dalam sebuah perusahaan. Universitas Muhammadiyah Surabaya menerapkan sistem blended learning dengan perkuliahan secara hybrid, yaitu luring atau tatap muka di kelas dan juga menggunakan online atau daring melalui Zoom atau Google Meet. Kami juga menggunakan e-learning, yaitu web kuliah untuk mengupload materi kuliah dan mahasiswa dapat mengupload tugasnya melalui laman e-learning tersebut. Selain itu, kami juga menggunakan e-learning sebagai tempat diskusi mahasiswa melalui forum web kuliah. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah Student Centered Learning. Dalam metode ini, mahasiswa berperan aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, sementara dosen berperan sebagai fasilitator atau pembimbing, bukan hanya sebagai narasumber utama. Metode pembelajaran yang saya lakukan pertama adalah ceramah atau penyampaian materi secara verbal, di mana nantinya mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat. Biasanya saya menggunakan sumber buku, website, ataupun YouTube yang saya sudah cek kredibilitasnya. Selain itu, saya juga menggunakan slide presentasi atau modul kuliah yang interaktif sebagai tambahan wawasan bagi mahasiswa. Saya juga melontarkan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa pada saat perkuliahan berlangsung. Metode pembelajaran kedua, saya melakukan diskusi dengan mahasiswa dengan topik yang sudah saya sesuaikan dengan rencana pembelajaran semester. Pemberian topik tersebut biasanya saya berikan melalui grup WhatsApp ataupun diskusi di e-learning, sehingga mahasiswa dapat lebih siap ketika menghadiri perkuliahan di kelas. Dalam metode diskusi, saya meminta mahasiswa untuk membuat kelompok yang beranggotakan 3-5 orang. Kemudian saya meminta mereka untuk menyampaikan ataupun mempresentasikan di depan kelas. Dengan metode diskusi atau melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat atau bertukar pikiran, serta membacakan sebuah permasalahan. Metode pembelajaran ketiga yang saya gunakan adalah problem-based learning, di mana metode ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan soal-soal latihan manajemen SDM. Menjelaskan pentingnya manajemen sumber daya manusia dan peran SDM dalam dunia bisnis, mahasiswa juga memahami tentang pengaturan yang terkait staffing, menyusun tahap perubahan dan dampaknya terhadap organisasi. Mahasiswa juga mampu mengetahui dan memahami tentang penilaian tentang pengembangan karir dan kinerja. Mahasiswa juga mampu mengidentifikasi dan membandingkan antara konflik, stres kerja dengan disiplin kerja. Selain itu, saya juga memberikan tugas kelompok kepada mahasiswa untuk mencari artikel penelitian sesuai dengan topik yang sudah saya bagikan. Kemudian, mahasiswa dapat membuat resume dan juga slide presentasi yang akan dikemukakan di depan kelas. Untuk melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan, mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian yang telah disepakati bersama pada awal perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Berikut penilaian yang
saya gunakan untuk kehadiran dan ujian tengah semester, bobot nilainya adalah 20% masing-masing. Dan untuk tugas dan presentasi serta ujian akhir semester, bobot nilainya masing-masing adalah 30%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Praktikum pada minggu kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kita di pertemuan kedua mata kuliah Sumber Daya Manusia. Mungkin dari tadi sudah melihat dari gambar ini ya, ada namanya Human Resource. Mungkin dari sini bisa mencoba menerka-nerka. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari gambar-gambar ini? Pak izin bertanya. Ya. Untuk sumber daya ini apakah penting dalam perusahaan? Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih. Mungkin dari sini ada yang mau menjawab terlebih dahulu teman-teman tentang seberapa penting sih sumber daya manusia bagi sebuah perusahaan? Silakan. Ya baik, menurut saya itu cukup penting ya kalau di perusahaan, karena yang menjalankan perusahaan kan juga dari orangnya itu sendiri, dari human-nya itu sendiri. Jadi mungkin dari pemberdayaan kayak mengembangkan potensi dari orang itu atau mengembangkan dari skill seperti melatih leadership dan meningkatkan performa dari manusia itu sendiri, dari pekerja itu. Terima kasih, Pak. Oke. Beri aplaus kepada Mas Akmal. Oke, terima kasih Mas Akmal. Kita akan di ranah sumber daya manusia atau human resource. Ya. Di sini ada employee, skill, research, training, recruiting, performance, dan leadership. Jadi sumber daya manusia adalah sebuah pengelolaan tentang bagaimana sih cara mengelola manusia. Mulai dari perekrutan, terus penerimaan, ya. Setelah direkrut nanti diterima, kemudian diberi pelatihan, diberi kompensasi, dan akhirnya diberi penghargaan, baik finansial ataupun non-finansial. Dan sampai berakhir di pemutusan hubungan kerja. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi keseluruhan whole package dari sumber daya manusia. Bagaimana sih cara mengelola manusia dengan baik dalam sebuah perusahaan. Oke, sebelum beralih ke sini, ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman. Apa sih arti dari manajemen SDM? Jadi ada 3 kata, manajemen, sumber daya manusia, sumber daya, dan manusia itu sendiri. Jadi manajemen adalah proses tadi, pengelolaan, mengelola bagaimana mengelola sesuatu itu untuk menjadi lebih baik. Dari yang semula biasa saja menjadi lebih baik. Yang kedua adalah sumber daya. Nah, sumber daya ini adalah sesuatu yang mempunyai potensi atau nilai yang bisa dikembangkan. Jadi potensi-potensi tadi dikelola. Nah, bagaimana sih cara mengelolanya? Dan yang terakhir adalah manusia. Manusia ini adalah sosok ataupun figur yang mempunyai nilai atau potensi untuk bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang berharga dalam sebuah proses produksi. Dan di mana sumber daya manusia ini memiliki bagian terpenting dari sebuah proses produksi dalam mencapai tujuan sebuah perusahaan. Kita akan beralih ke slide selanjutnya. Konsep human resource atau sumber daya manusia ini sebenarnya sudah berkembang cukup lama ya. Jadi mulai tahun yang lalu sampai hingga saat ini, konsep sumber daya manusia itu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kita akan memahami dulu arti SDM sendiri, usaha kerja keras yang diberikan manusia dalam proses produksi, di mana hal ini nanti akan mencerminkan yang pertama adalah kualitas SDM-nya. Kerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia ini dapat kita ketahui
kualitas SDM-nya seperti apa sih? Baik itu sifatnya non-fisik ataupun fisik. Jadi kualitas ataupun kuantitas. Jadi kalau di sumber daya manusia, kita akan mengetahui seberapa besar skill yang dimiliki oleh seseorang dalam sebuah pengelolaan. Kuantitas biasanya diukur dengan usia atau manpower. Jadi ada urutan-urutan bagaimana seseorang itu memiliki potensi yang cukup tinggi dalam bekerja. Ya, tentunya kalau seusia-usia Anda ini masih mempunyai manpower yang sangat bagus ya dalam bekerja. Nanti akan meningkat seiring bertambahnya usia Anda dan akan menurun di usia 50 dan akan berakhir di usia 60. Itu akan terjadi penurunan untuk kemampuan dalam bekerja, kemampuan dalam berpikir, kemampuan dalam menganalisa sesuatu, itu semua akan berubah. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan teman-teman sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya izin bertanya nggih, Pak. Nah, kalau boleh tahu apa sih Pak perbedaan konsep sumber daya manusia dari teori zaman sekarang dengan teori yang lalu-lalu? Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan cukup bagus sekali. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab sebelum saya berikan jawaban? Oke, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Astri Puji Nuroma. Saya ingin menjawab terkait pertanyaan dari Dwi Nur Anissa. Kalau menurut saya itu, perbedaan manajemen SDM zaman sekarang dengan teori lalu itu ada 6. Yang pertama itu pendekatan dan fokus. Dari teori lalu itu ada hierarki, terus yang sekarang itu ada pemberdayaan karyawan. Terus yang kedua itu ada penggunaan teknologi. Kalau menurut teori lalu itu tuh ada catatan manual dan proses lambat. Kemudian yang sekarang itu ada analitik data dan kecerdasan buatan. Lalu yang ketiga itu ada kebijakan dan strategi. Menurut teori lalu itu ada prosedur ketat. Terus yang sekarang itu lebih fleksibel dan inklusif. Terus yang keempat itu pengembangan karyawan. Menurut teori lalu itu tidak personal, terus yang sekarang itu lebih kayak personalisasinya itu. Yang kelima itu ada keseimbangan kerja dan kehidupan. Dari teori lalu fokus pada produktivitas kerja, lalu untuk sekarang perhatian pada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Lalu yang terakhir itu ada budaya organisasi. Menurut teori lalu itu juga kayak formal, kaku, hierarkis. Kalau menurut zaman sekarang itu terbuka, kolaboratif, mendukung inovasi. Sekian Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi pada teman kita yang sudah berani menjawab pada pagi hari ini. Oke, saya akan melanjutkan tentang konsep sumber daya manusia saat ini dan masa lampau. Apa sih yang membedakan konsep sumber daya manusia? Betul sekali apa yang dikatakan Mbak siapa tadi namanya? Astri. Astri, ya. Jadi banyak perbedaan ya yang semula belum menggunakan teknologi, sekarang sudah menggunakan teknologi. Yang semula hanya perintahnya manual, sekarang sudah menjadi digital. Oke, kita akan bergeser. Ini adalah konsep yang dikembangkan pada zaman dahulu. Jadi zaman dahulu kita mengenal sebagai manajemen personalia. Itu yang dikenal di perusahaan-perusahaan. Jadi di sini terkandung pengertian bahwa karyawan dalam hari ini hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Ya, kita ketahui kalau faktor produksi ada apa saja? Ada air, tenaga kerja, mesin, ya, ada uang atau biasa disebut dengan kekayaan. Itu adalah faktor produksi yang digunakan pada zaman dahulu. Jadi manusia di sini hanya dianggap sebagai faktor produksi, di mana nantinya tenaganya hanya digunakan untuk menciptakan atau meng-create sebuah barang. Jadi ketika Anda datang ke sebuah perusahaan untuk bekerja, ya tenaganya saja yang dihargai. Jadi
kemudian Anda bisa pulang. Jadi tidak perlu diberikan kompensasi non-finansial, tidak perlu diberikan THR, tidak perlu diberikan tunjangan kesehatan, dan kompensasi-kompensasi yang lain di manajemen personalia ini. Jadi Anda hanya dianggap sebagai faktor produksi dalam memproduksi sebuah barang. Anda mau seperti itu? Tentunya tidak ya. Jadi kita hanya dianggap sebagai salah satu faktor dari produksi. Terus bedanya apa sih konsep manajemen SDM personalia dengan manajemen sekarang? MSDM yang sekarang ini terkandung bahwa karyawan atau SDM yang ada di dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan bagi perusahaan, di mana aset ini harus dipelihara, ya, disayang-sayang, ya. Jadi perusahaan ini harus memelihara benar-benar nih karyawannya, karena karyawan itu adalah kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Apalagi kalau karyawannya mempunyai skill dan keahlian tertentu ya, itu harus dijaga benar-benar karyawannya. Jangan sampai karyawan ini keluar dan pindah ke perusahaan lain. Jadi karyawan itu harus di-keep benar-benar di sebuah perusahaan. Caranya gimana untuk mempertahankan karyawan ini? Yang pertama, karyawan harus diberikan penghargaan. Baik penghargaan itu sifatnya finansial ataupun non-finansial. Ya. Finansial seperti apa, Pak? Finansial artinya diberi gaji yang layak. Terus yang kedua, diberikan tunjangan. Tunjangan ini bisa berupa tunjangan makan, untuk uang makan, tunjangan transportasi bagi mereka yang rumahnya jauh, ya. Terus tunjangan kesehatan. Dan karyawan ini juga bisa diberikan tunjangan lain seperti bagi yang wanita, ya. Wanita bisa diberikan cuti hamil selama 3 bulan. Itu berupa tunjangan perusahaan ya. Terus bagi yang mau menikah juga diberikan kompensasi untuk 5 hari tidak masuk bekerja selama menjalani pernikahan. Itu adalah kompensasi-kompensasi di dalam bekerja. Jadi Anda nggak harus bekerja tiap 1 tahun itu harus full, ya. Jadi harus diberikan kompensasi. Anda mau bekerja 1 tahun penuh? Tentunya tidak ya. Ada waktu-waktu yang kita ingin diberikan untuk beristirahat. Yang kedua, selain pemberian tunjangan, kita juga dibutuhkan untuk pendekatan secara personal, ya. Pendekatan secara personal artinya bisa juga pimpinan yang baik, ya. Pimpinan yang selalu mengerti dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Terus teman-teman yang baik, lingkungan yang tidak toksik. Nah, itu yang diberikan oleh perusahaan. Jadi selain penghargaan finansial ataupun non finansial, lingkungan kerja juga mendukung. Jadi ini sebuah kesatuan di mana nantinya harapannya kalau Anda bekerja dengan baik, mempunyai lingkungan yang baik, mendapatkan penghargaannya baik, Anda akan dapat bekerja secara optimal. Nantinya akan sesuai dengan tujuan perusahaan, mencapai visi dan misi perusahaan, dan akhirnya mendapatkan profit yang maksimal. Jadi profit yang maksimal itu tidak hanya dimiliki perusahaan, tapi akan kembali kepada Anda. Karena Anda juga ikut turut berperan dalam mensukseskan visi dan misi tadi. Itu adalah pandangan dari pengertian SDM zaman dahulu dengan zaman sekarang. Setelah tadi di planning, direncanakan, diorganisasi, gimana sih menggerakkan orang-orang ini agar giat bekerja? Apakah dibukuli ataupun tidak ya? Tentunya diberikan instruksi atau
bekerja sesuai standar operasional perusahaan. Jadi ada namanya aturan-aturan bagaimana mereka harus bekerja, jam berapa mereka harus masuk, jam mereka harus pulang, itu semua diatur nantinya. Fungsi yang keempat ada coordinating atau koordinasi. Bagaimana sih mengkoordinasikan antara bagian-bagian di sebuah proses produksi? Bagaimana mengorganisasi manajemen keuangan, manajemen pemasaran, SDM, manajemen operasional, semuanya dikoordinasi dalam satu wadah ya. Jangan sampai promosinya terlalu banyak tetapi tidak ada uang untuk pemasukan. Atau uangnya terlalu banyak di dalam sebuah perusahaan tapi tidak pernah melakukan promosi. Nah, ini sungguh sangat timpang sekali ya. Jadi harus ada koordinasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi kalau di bagian operasional kita memproduksi banyak barang. Nah, banyak barang ini perlu dong dijual, perlu dong ditawarkan. Dalam penjualan tadi perlu dong promosi, namanya promosi, pasti berkaitan dengan keuangan. Promosi juga butuh uang untuk melakukan iklan, ya, penyebaran flyer, membayar jasa sales promotion boy atau sales promotion girl di mall-mall, itu perlu dilakukan. Jadi saling keterikatan dari operasional, keuangan, ataupun si marketing tadi. Bagaimana dengan sumber daya manusia? Apakah terlibat dalam proses ini? Iya, harus terlibat dalam sebuah koordinasi. Jadi orang-orang yang ditempatkan di bagian keuangan adalah orang-orang yang mengerti tentang uang. Bagaimana membuat laporan akuntansi secara baik dan benar sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan. Ya, jadi harus tahu meletakkan debit kredit itu di mana, harus balance itu seperti apa, itu harus dijelaskan. Yang kedua, bagaimana sih menempatkan orang-orang yang bisa membuat iklan, bisa mempromosikan di TikTok atau live Instagram, itu juga perlu. Ataupun juga di dalam operasional, orang-orang yang mempunyai keahlian khusus dalam memproduksi barang sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi semua saling berkaitan ya, antara bagian satu dengan bagian lain. Itulah pentingnya koordinasi. Jadi kita sudah pelajari planning, organizing, actuating, and terakhir adalah controlling. Jadi kalau sebuah sudah berlangsung, ada planning, organizing, actuating, dan coordinating, kita akan langkah terakhir adalah controlling. Memantau jalannya sebuah perusahaan itu apakah sudah sesuai dengan fungsi manajemen tadi. Jadi apakah planningnya sudah bagus, organizingnya juga bagus, actuatingnya sudah bagus, sampai koordinasinya antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah baik. Ya. Jadi kita bisa mengawasi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan tentang konsep SDM sendiri ya. SDM sendiri mempunyai tujuan sebenarnya. Tujuan dari SDM itu ada 4, yaitu organisasional, fungsional, kemasyarakatan, dan personal. Kita akan bahas satu-satu tentang tujuan dari SDM ini sebenarnya apa sih? Kenapa sih manusia itu harus dikelola, harus diarahkan tadi, harus dikontrol? Tujuannya untuk apa sih? Oke, yang pertama kita ke tujuan organisasional. Jadi dipastikan bahwa sumber daya manusia ini berkontribusi secara efektif terhadap organisasional. Jadi SDM ini bisa memberikan kontribusi yang cukup banyak ya dalam berkembangnya sebuah perusahaan. Jadi koordinasi antara karyawan satu dengan karyawan lainnya,
antara departemen satu dengan departemen lainnya bisa memberikan kontribusi maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yang kedua adalah tujuan fungsional, menjaga kontribusi Departemen SDM, di mana sumber daya ini akan terhubung dan terbuang secara percuma jika SDM sendiri tidak direncanakan secara optimal. Jadi fungsi-fungsinya tidak berjalan secara maksimal. Jadi orang yang tidak ahli keuangan ditempatkan di keuangan, atau orang yang tidak ahli marketing tapi ditempatkan di bagian marketing. Nah, ini tidak akan mencapai tujuan dari fungsional. Selanjutnya, tujuan kemasyarakatan. Selain mencapai profit oriented atau laba perusahaan, tujuan dari sebuah perusahaan adalah bertanggung jawab, ya. Pastinya sebuah perusahaan itu pasti menghasilkan residu ataupun buangan, ya, di mana hal ini bisa mencemari lingkungan sekitar. Jadi harapannya perusahaan itu tidak hanya bermanfaat buat dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat buat lingkungan sekitar. Jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Contoh, kalau kita ke perusahaan semen ataupun perusahaan pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap, mereka harus memberikan yang namanya corporate social responsibility bagi masyarakat sekitar agar tidak mengalami yang namanya infeksi saluran pernafasan. Tujuan personal. Nah, kalau dari personal ini ada membantu tiap individu atau tiap-tiap personal untuk memberikan kontribusi, ya, tercapainya keinginan mereka untuk mencapai gaji yang lumayan, ya, kehidupan yang lebih layak dengan mereka bisa bekerja di perusahaan ini. Bagaimana sih mendapatkan karyawan yang terbaik? Nah, ini ada tahapnya, ya, dari fungsi manajemen. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Jadi diterima dulu semua karyawannya, nanti setelah itu akan dilakukan seleksi. Setelah seleksi, masuk perusahaan, adalah orang-orang yang terpilih di antara sekian ribu orang. Mereka akan diberikan pelatihan dan pengembangan. Setelah dilatih dan dikembangkan, mereka akan diberi penghargaan berupa kompensasi, baik finansial ataupun non-finansial. Tahap selanjutnya adalah manajemen kinerja, atau bagaimana sih menempatkan orang-orang ini pada bagian atau level-level yang sesuai dengan keahlian dia. Harapannya nanti ketika bekerja itu sesuai dengan keahlian yang dia miliki. Dan yang selanjutnya, terakhir, ketika mereka bekerja di sebuah perusahaan itu, tentunya dong mereka punya keinginan untuk mengembangkan karir. Jadi perlu juga perencanaan karir dari sebuah atau perusahaan bagi karyawan-karyawannya. Oke, saya kira cukup untuk mata kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita jumpa lagi di minggu depan, ya, di hari dan jam yang sama. Jangan lupa hari ini tugas kita adalah membuat resume tentang sumber daya manusia, khususnya perusahaan di sekitar tempat Anda. Untuk pengumpulan jawaban bisa langsung ke email saya. Nanti saya akan share di grup WA kita di email saya di grup WA, dan nanti dikumpulkan maksimal 1 kali 24 jam sebelum jam 00 saya tunggu. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.